Oke, ini ada kalimat resilient. Bisa diandelin. Resilient tuh berarti tangguh ya, bisa diandelin. Tapi di sini kebutuhannya untuk auto scaling. Hati-hati. Oke, kalau kita bicara auto scaling, berarti dia akan auto scaling level di horizontal. Ingat, auto scaling itu ada dua, ada vertikal sama horizontal. Vertikal berarti dia naik spek atau tipenya tuh gantilah dari 2 core misalnya jadi 4 core. Oke, jadi naik spek ya, naik spek atau nambah RAM dan lain sebagainya. Nah, kalau auto scaling dia horizontal, artinya dia nambah quantity. Quantity. Quantity berarti ya jadi banyak gitu. Nah, auto scaling nggak ada hubungannya untuk instance type ini. Increase capacity, berarti ini nggak masuk. Kemudian distribusi connection ke EC2. Ini bukan kerjaan auto scaling. Ini kerjaan elastic load balancer untuk melakukan distribusi. Jadi ini nggak masuk. Kemudian untuk automatic failover aplikasi. Ini juga failover itu kerjaannya load balancer. Load balancer punya kemampuan failover. Ingat, load balancer punya kemampuan failover. Jadi jawaban yang benar adalah karena auto scaling dia akan nambah server atau juga ngedelete instance sesuai dengan kebutuhan. Kalimat auto scaling emang begitu. Jadi kalau teman-teman bingung, sebentar. Kita masuk dulu auto scaling ya. Ya, auto scaling. Nah, teman-teman bisa lihat auto scaling. Kita akan nentuin nilainya. Minimum berapa, maksimum berapa, maunya berapa. Jadi dia akan scaling atau banyak nambah server sesuai dengan nilai maksimum. Dan gak usah khawatir, teman-teman bisa edit di tengah jalan. Jadi kalau ngerasa nyeting 4 di awal, ternyata 4 maksimal itu nggak cukup. Nah, misalnya mau diganti 8, itu bisa disetting di tengah jalan diubah. Ingat, auto scaling ini service gratis. Tapi underlying-nya yang bayar. Underlying-nya itu isi itunya. Tapi ini service-nya gratis. Oke, next. Oke, di sini ada company punya website dan deliver static content from S3 user, sorry, content from Amazon S3 bucket ke user ya di seluruh dunia. Oke, ini ada kalimat kuncinya nih, seluruh dunia. Kira-kira service apa yang nge-deliver konten dengan latensi yang sangat rendah? Oke, ini udah pokoknya kalau kita bicara around the world ada kalimat konten, berarti kita akan bicara dengan CDN sebenarnya, Content Delivery Network. Oke, mana service yang cocok? Lambda ini serverless compute. Jadi kita bisa coret ya, serverless compute. Elastic Buildman, Elastic Beanstalk, Elastic Beanstalk ini dia mirip kayak VPS. Jadi ini platform aja. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak ngerti bagaimana deploy sebuah website, nggak ngerti cloud, nah Beanstalk itu mempermudah. Jadi ini kita deploy VPS dalam konsep easy mode.
Global Accelerator artinya kita numpang koneksinya atau memanfaatkan edge location supaya nanti kita bisa dapat latensi yang sangat cepat. Tapi ingat, Global Accelerator dia membutuhkan yang namanya Anycast IP. Unique Cache IP, sorry. Unique Cache IP. Dan ini nggak bisa nge-deliver konten. Jadi jawabannya A salah. Jadi yang benar adalah CloudFront. Oke, next. Oke, ini berarti support plan. Nah, ini hati-hati. Support plan berarti teman-teman harus hafalin ya. Dari basic, developer, business, enterprise. Enterprise tuh ada dua sekarang. Enterprise on-ramp sama yang on-ramp biasa. Sorry, tulisannya begini namanya. On-ramp. Nah, sama yang biasa. Hati-hati. Itu beda-beda tipis soalnya enterprise biasa sama on-ramp. Jadi di sini support plan menawarkan akses arsitektur operation review. Oke, ada kalimat operation review. 24 jam non-stop. Oke, berarti kita bisa coret basic dan developer salah karena dia nggak 24 jam. Di sini ada cloud support engineer lewat email, online, chat, dan phone. Tapi kalimatnya adalah di sini cloud support engineer. Oke, kita akan coba review dulu. Di mana dia? AWS support plan. Cloud support engineer. Oke. Ingat, dia masuk ke dalam bisnis ya. Minimal bisnis udah masuk. Enterprise juga pasti masuk gitu. Nah, di sini ada namanya akses arsitektur operasional review. Oke. Kita kalau coba kita cek review. Yang punya cuman enterprise. Kalau bisnis cuman tergantung use case, tapi di sini ada review. Di sini juga akses proaktif to review dan deep dive. Jadi jawabannya adalah enterprise. Nah, kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa baca lagi di support plan. Saran saya apalin ini masuk banget di CCP. Oke, next. Oke, di sini ada entitas yang bisa digunakan untuk assign permission ke AWS service. Oke, kalau kita bicara permission, pasti kita bicara yang namanya policy. Simple. STS juga permission, tapi ini nggak ada kalimat temporary di sini. Ini nggak masuk.
Role juga permission, tapi ini temporary juga, nggak ada kalimat temporary. Ini access key cuman identity aja untuk menandakan dia user, bukan permission. Oke, jadi jawabannya adalah I am Polisai. Kuncinya gitu ya. Assign permission, Polisai. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, ada Polisai, di mana Polisai ini penuh dengan permission. Lihat, define permission. Oke, permission Polisai, Polisai, dan lain sebagainya. Oke, next. Buset, udah 47 menit. Dia nge-track resource inventory dan konfigurasi. Bagaimana ngecek inventory dan konfigurasi history? Untuk tujuannya adalah security dan compliance. Oke, agak hati-hati di sini. Kalau artifak, dia benar compliance, tapi dia nggak berhubungan dengan konfigurasi history. Ini konfigurasi history. Oke, ini kita bisa coret. Guard duty untuk keamanan, tapi dia nggak nge-track resource inventory. Kita bisa coret. Plot trail, kita bisa tahu siapa yang melakukan konfigurasi. Betul. Code trail, kita bisa tahu siapa yang melakukan. Tapi kalau dia nge-track resource inventory, jawaban yang paling benar adalah config. Oke, jadi kalau teman-teman lihat, dia standarisasinya adalah config, track resource inventory, dan change. Kalau teman-teman bingung, kita akan coba buka dulu. Nah, ini dia, evaluasi configuration. Jadi nanti teman-teman tinggal setting aja di sini, config. Jadi ini tujuannya adalah untuk melakukan standarisasi config. Jadi misalnya standarisasi kita nih kalau buat resource misalnya pakai tag gitu atau pakai label. Tiba-tiba ada satu resource yang nggak pakai label. Nah, itu memenuhi compliance ya. Artinya kalau dia ini kita tahu nih resource mana yang nggak pakai tag atau nggak sesuai dengan SOP. Nah, kita bisa setting ini. Intinya melakukan standarisasi konfigurasi. Jadi config-nya tuh biar standar. Dan kita bisa tahu kalau dia ngerubah yang nggak standar, kita tahu siapa, kapan, dan apa aja yang dirubah. Oke, hati-hati. Kalau bingung artifak itu kayak apa, ya kita coba buka lagi ya artifak. Maksudnya bingung. Nih ya, Security Compliance Report. Ini report doang. Jadi kalau kita bicara artifak, ya, berarti kita bicara report dan compliance. Dan ini resource inventory dan config. Nggak ada report. Memang ada kalimat compliance, tapi nggak masuk ke dalam ini. Oke, next. Oke.
Ini gampang ya. Jadi sebuah perusahaan punya bisnis yang berbeda ya. Ada sampai 50 biji. Dan dia mau setiap bisnis unit billing informasinya itu bisa dilihat secara terpisah. Untuk melakukan itu kira-kira rekomendasinya apa? Oke, kita menggunakan beda PPC di setiap bisnis unit. Ingat, kalau teman-teman lakukan ini, dia ada 50 biji, sedangkan VPC max soft limitnya itu cuma 5, ini 50. Kalau kita tambahin ke 50 bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Tapi bagaimana cara subnettingnya? Bagaimana nanti kena biaya tambahan untuk increase soft limit dari 5 ke 50. Jadi ini nggak efisien, nggak rekomendasi. Kemudian setiap bisnis kita bikin di beda region. Ini nggak masuk akal. Siapa tahu ini semua bisnisnya tuh dalam satu region. Kalau pisahin 50 region, nanti usernya kalau dapat apes, latensinya bermasalah. Jadi ini nggak masuk akal. Kemudian gunakan dengan akun yang berbeda di setiap bisnis, kemudian filter by unit menggunakan coverage report. Ini nggak masuk akal. Berarti kita harus bikin 50 akun. Dan ingat, ini nggak masuk dalam cloud benefit. Makin banyak kita make, makin dapat diskon. Kalau beda akun, berarti kita nggak dapat benefit itu. Kecuali kalau kita gabung jadi organization. Nah, itu nggak ada masalah, consolidate billing. Tapi ini nggak dibahas. Jadi yang benar adalah kita bisa melakukan tagging atau labeling dan kita bisa lakukan cost explore. Nah, nama lainnya, teman-teman bisa lakukan namanya resource group. Nama lainnya, kalau ngelabel itu, nah ini dia. Resource group and tag editor. Ini dia. Kita akan cari dan ngegrupin AWS resource dengan menggunakan query. Kenapa kita bisa query? Karena ada labelnya. Jadi nanti teman-teman tinggal tulis nama labelnya apa, tagnya apa. Misalnya namanya adalah aplikasi satu gitu. Aplikasi satu misalnya. Misalnya tiba-tiba nanti ada tambahan lagi, namanya adalah aplikasi dua. Nah, dan seterusnya. Jadi nanti kita bisa tahu nih aplikasi satu dan kedua tuh di mana. Dan nextnya adalah kita bisa lakukan cost explorer. Nah, jadi kita akan bisa visualisasi pemakaiannya. Dan untuk nge-tracknya, kita bisa based on tag. Jadi nanti teman-teman masuk ke sini, nanti teman-teman masuk ke dalam usage type-nya. Nah, ini group by-nya apa nih? Nah, ini tag. Tag-nya apa? Gitu. Oke, sampai sini dulu deh. Ada pertanyaan mungkin? Sampai sini dulu. Ada yang masih bingung nggak? Bisa sounding? Oke. Ya, next.